Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan, kelapangan waktu, kesehatan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk satu niat dan satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui suatu amalan yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan ayunan langkah kita kemari itu membawa berkah dan menghasilkan pahala, menjadi tabungan pahala bagi kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita semua keikhlasan dan bisa menjadi hamba yang dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan dan ilmu yang akan dipelajari. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan nantinya dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya, dan dapat mengikuti yang terbaik darinya. Alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada jalan yang lurus, kepada ajaran yang mulia, kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada nikmat yang besar, yaitu nikmat sunnah, sehingga kita bisa bersatu di atasnya, berjalan di atasnya, dan dapat sampai kepada tujuan kita, yaitu surga Jannatul Na'im dengan Islam dan sunnah tersebut. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait beliau, dan para sahabat beliau yang setia menyertai beliau di dalam menegakkan agama ini, di dalam memperjuangkan Islam dan mendakwahkannya kepada umat manusia, sehingga Islam sampai ke tangan kita. Kita dapat mengenal Islam, kita dapat mengenal sunnah itu melalui perjuangan para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Maka dari itu kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, dan mendoakan mereka dengan kebaikan, serta mengucapkan at-tarabbi, yaitu radhiyallahu anhum apabila nama-nama mereka disebutkan. Dan juga salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW sampai hari kemudian kelak.
fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sebenarnya ini sangat penting, yaitu bagaimana seorang muslim, dan kita semua di sini adalah kaum muslimin, bagaimana seorang muslim beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tentunya akan menjaga adab ketika kita berhadapan bertemu dengan makhluk, apalagi dia adalah orang yang dihormati karena kedudukannya, karena jabatannya, karena kekayaannya, atau karena nasabnya, maka kita akan menjaga penampilan, kita akan menjaga sikap, kita akan menjaga tutur kata dan perilaku. Begitulah kita beradab kepada makhluk. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang telah menciptakan kita lebih berhak untuk kita beradab kepadanya, untuk kita beradab kepada Khaliq kita, pencipta kita. Pada masa sekarang ini kita lihat masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana beradab kepada Rabb-Nya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tanda kutip kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, pelajaran adab adalah pelajaran yang penting. Dan yang terpenting dari pelajaran adab itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beradab kepada manusia. Karena ikhwan fillah, orang yang telah beradab kepada Allah, maka dia akan beradab kepada manusia. Orang yang kurang ajar kepada Allah, maka dia lebih kurang ajar lagi kepada manusia. Kalau kita lihat orang-orang yang buruk akhlaknya, rata-rata ini buruk juga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pelajaran adab ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana hasratmu terhadap pelajaran adab? Nah, kalau kita kecil-kecil dulu itu diajarkan di sekolah pelajaran adab. Sekarang mungkin sudah nggak ada lagi, karena dianggap mungkin tidak membawa maklumat atau pengetahuan yang baru. Mungkin dianggap tidak penting. Padahal ini sangat penting, pendidikan adab ini. Orang tua kita dulu masih sering memberikan, kalau orang Padang bilang petatah petitik, petua. Nah, kalau orang tua sekarang jaranglah yang memberikan petua kepada anaknya. Sebenarnya ini adalah satu perkara penting dan perlu untuk kita hidupkan kembali. Ya, seorang pendidik memberikan pelajaran adab kepada anak didiknya. Orang tua memberikan pelajaran adab kepada anak-anaknya. Guru memberikan pelajaran adab ya kepada santri-santrinya di pondok pesantren maupun di sekolah. Nah, pernah ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i, bagaimana hasratmu terhadap pelajaran adab? Maka beliau menjawab, aku mendengar satu huruf dari pelajaran adab yang belum pernah aku dengar sebelumnya, maka seolah-olah seluruh anggota tubuhku ingin memiliki pendengaran. Tangan ingin memiliki pendengaran, kaki ingin memiliki pendengaran, hingga dapat merasakan kenikmatan mendengarkan pelajaran adab. Nah, demikian kata Imam Syafi'i. Kemudian beliau pernah pula ditanya, bagaimana keinginanmu untuk mendapatkan pelajaran adab itu? Hasratmu, keinginanmu untuk mendapatkan pelajaran adab. Maka beliau mengatakan, menjawab, seperti keinginan seorang wanita yang kehilangan anaknya, anak satu-satunya, sedang ia tidak memiliki anak selain itu. Bisa kita bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, bagaimana dia ingin mendapatkan anak itu kembali. Begitulah keinginan Al-Imam Syafi'i untuk mendapatkan pelajaran adab. A'azzani Allah wa iyyakum. Jadi tidak heran kalau dahulu para ulama mempelajari adab itu lebih lama daripada mempelajari ilmu. Seperti yang kita sampaikan dari siang, Al-Imam Abdullah bin Mubarak belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu cuma 20 tahun.
Ya, jadi beliau lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Dan pelajaran adab yang paling penting adalah adab seorang muslim kepada Rabb-nya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan menyebutkan beberapa di antara adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim kepada Rabb-nya. Adab yang pertama adalah seorang muslim harus mengikhlaskan semua ibadah dan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas ini hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun orang-orang kafir mengatakan ataupun menggunakan kalimat ini, ikhlas, istilah ini, mereka tahu juga istilah ikhlas, saya ikhlas, tapi mereka tidak mengerti apa hakikat ikhlas. Ikhwani fiddin, kita semua tahu bahwasanya seorang muslim itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar supaya mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah ini adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Ya, bukti cinta hamba kepada Allah, dia mengerjakan ibadah. Karena pengertian ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan lahir maupun batin. Segala bentuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haruslah kita ikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah dan kepada Allah. Ini merupakan adab teragung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim harus menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan. Ikhlas itu harus menjadi sima. Sima itu adalah ciri, tanda di mana dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan keikhlasan. Harus melekat pada dirinya, menjadi suatu tabiat yang tertanam di dalam jiwanya, di dalam hatinya, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dipaksakan. Ya, kalau kita masihlah ikhlas itu dipaksakan atau dibuat-buat, maka kita perlu belajar ikhlas. Maka kita perlu beradab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian yang fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, kecuali untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka, ketaatan-ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian. Seperti itu pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan ikhlas dan jatuh kepada riya. Nabi mengatakan, "Ana aghnas syuraka an-syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi dipersekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi diduakan. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, dia sekutukan aku bersama yang lain di dalam amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba itu, hamba yang berbuat riya itu dan amalan riyanya. Coba bayangkan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya. Siapakah lagi yang dapat melindunginya? Siapakah lagi yang dapat menolongnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari kita? Sementara salah satu doa yang selalu kita panjatkan adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap ataupun sesaat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu yang pertama, adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia harus mengikhlaskan segala ketaatannya, segala ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia sekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam seluruh ibadah-ibadah yang dia kerjakan.
Itu yang pertama, dan ini adalah adab yang terpenting. Kemudian yang kedua, di antara adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang sejati akan senantiasa memahabesarkan Allah seiring dengan ucapannya Allahu Akbar ketika memulai sholat, ya. Ketika berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dia hendak melalui jalan yang mendaki, dia dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, ya, takbir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai lafal terbanyak di dalam azan, ya, untuk mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung dan Maha Besar. Maka seorang muslim harus mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam lisannya, dan di dalam seluruh perbuatannya. Dia mengagungkan Allah, dia membesarkan Allah dan syariatnya, ya. Tidak ada yang lebih besar di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, bersih dari segala kekurangan, bahwasanya makhluk tidak mampu meliputi ilmunya dan tidak akan mampu menjelami hakikatnya. Ketika seorang muslim menyaksikan semua itu dan mengimaninya, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan yang tiada bandingnya. Tidak ada yang lebih besar di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kecil di hadapannya. Dan inilah adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan mengagungkan syariat Allah. Dia akan mengagungkan rasul-rasulnya, kitab sucinya, Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Hanya hati yang bertakwalah yang dapat dan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Itu adab yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketika seorang muslim berhadapan dengan Rabb-nya, hatinya harus dipenuhi dengan rasa pengagungan. Apalagi ketika dia berdiri untuk ibadah kepada Allah, ketika dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia kerjakan tanpa rasa pengagungan. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat pada hari ini, tapi coba lihat sedikit dari mereka yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Hingga kita lihat dari gerak-gerik, ya, dari sikap dan perilakunya di dalam salat tidak menunjukkan dia adalah hamba yang tunduk kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya saja yang mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya mengatakan tidak. Hatinya menerawang ke sana kemari, memikirkan sesuatu yang mungkin dia anggap lebih penting ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita yang masih seperti ini kualitas salatnya? Salat hanya dengan secara lahiriah, anggota tubuh yang rukuk sujud, tetapi hati tidak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati lalai, ya, tidak khusyuk di dalam salat, ya, tidak fokus terhadap apa yang kita baca, ya, di dalam salat. Ini merupakan salah satu yang kita katakan sebab seorang muslim itu atau seorang mukmin itu tidak mencapai kekhusyukan di dalam salatnya. Nah, demikian yang saya, ya. Jadi adab yang kedua adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adab seorang muslim kepada Rabb-nya adalah mencintai Allah lebih daripada ia mencintai yang lainnya. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman,
amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amat sangat cintanya kepada Rabb-nya. Ya, seorang mukmin seharusnya tidak ada yang lebih dia cintai, lebih daripada dia mencintai Rabb-nya. Cinta yang melebihi segalanya. Dan cinta ini lahir, bukan karena dia bisa melihat Allah, keindahan dan keagungannya, tidak. Tapi cinta ini lahir ketika ia menyaksikan dengan mata hati dan basirahnya betapa maha agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya serta kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menyaksikan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang teramat indah dan sempurna, yang bersih dari segala kekurangan, aib dan celah. Ketika ia menyaksikan kelembutan dan kesantunan Allah yang tidak menyegerakan azab dan hukuman kepada para pelaku maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan dan masih memberinya kesempatan untuk bertaubat dan untuk inabah kembali kepadanya. Ketika seorang hamba menyaksikan rahmat Allah yang maha luas, Allah melimpahkan rezeki kepada para hambanya dan tidak memutus rezeki tersebut disebabkan dosa-dosa mereka. Coba lihat, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mencurahkan rezekinya kepada kita, sementara setiap hari kita durhaka kepada Allah, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, banyak kelalaian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tidak memutus rezeki tersebut kepada kita disebabkan dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah adalah pemilik keutamaan yang agung atas manusia dan pemilik segala nikmat dalam kehidupan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu, maka semuanya itu datangnya dari Allah. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada. Lalu dia pula yang mengatur segala urusan manusia serta menurunkan syariat yang membawa kemaslahatan bagi agama dan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan keutamaan dan karunia ini kepada umat manusia. Maka sudah selayaknya ketika seorang hamba menyaksikan semua itu, hatinya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tiada tara dan tiada batasnya, cinta yang membuat pemiliknya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat pemiliknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya. Dan pemilik cinta ini akan berusaha untuk meraih cinta Allah dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang Dia ridai, segala yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala benci. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dengan cinta seperti ini pula seorang mukmin akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Kalau selama ini kita belum merasakan atau belum mencicipi rasanya, maka mungkin kita perlu memeriksa kembali keimanan kita. Perlu mengecek kembali keimanan kita. Sesungguhnya iman itu ada rasa, ada nikmatnya, ada lezatnya. Dan kelezatan iman itu dapat diraih dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memiliki ketiga perkara tersebut, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata.
Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakrah ayyuda fil kufur kama yakrah ayyuda fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, demikian. Itulah 3 perkara yang apabila seorang hamba memiliki 3 perkara itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman, dia akan merasakan manisnya iman. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi perkara yang pertama adalah ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada ia mencintai yang lain. Lalu bagaimana cinta kita kepada anak istri kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita dan lain-lain sebagainya? Ya, cinta kita kepada yang lainnya itu adalah merupakan cabang dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Farq, cabang, yaitu kita mencintai mereka semua itu karena Allah. Sebagaimana poin yang kedua dari resep merasakan kelezatan iman adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berlebih-lebihan di dalam cinta tersebut. Ya, demikian. Jadi cinta kita yang paling tinggi harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun cinta kepada yang lainnya itu merupakan cabang ya dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila bertubrukan antara perintah Allah ya, antara apa yang Allah kehendaki dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang kita cintai, maka kita akan mendahulukan kehendak, akan mendahulukan keinginan, akan mendahulukan apa yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diperintahkan ataupun disukai oleh orang yang kita cintai tersebut. Walaupun orang itu adalah ayah kita, anak dan istri kita dan lain sebagainya, yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu yang ketiga. Adab yang keempat adalah seorang mukmin, seorang muslim yang beradab kepada Allah harus memiliki rasa takut. Ya, al-khauf min Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini muncul dari ma'rifah, mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kita takut kepada binatang buas, itu adalah takut tabi'i atau khauf tabi'i, dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan khaufus sir. Yang mana takut kita kepada Allah ini membuat kita semakin mendekat kepadanya. Sementara takut kita kepada binatang buas itu akan membuat kita lari sejauh-jauhnya, menghindar sejauh-jauhnya dari apa yang kita takuti tersebut. Khaufus sir adalah khauf, rasa takut yang membuahkan ketundukan, ya, ketaatan, kecintaan kepada yang ditakuti. Demikian yang penelitian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ketika dia melihat, ketika seorang hamba melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, bagaimana kerasnya siksaan Allah dan hukuman Allah terhadap orang-orang yang membangkang dan durhaka kepadanya, bagaimana kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang yang durhaka, maka itu akan memunculkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bahwa tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengambil seorang hamba, maka hamba itu tidak akan bisa lari, tidak akan bisa luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan melahirkan, menumbuhkan rasa takut seorang hamba itu kepada Rabb-Nya. Nah, demikian yang rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan siksa-siksanya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nuh, menghancurkan kaum Samud, menghujani dengan batu kaum Lut, ya, dan menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keras siksaannya, pembalasannya kepada orang yang durhaka. Semua itu adalah dalam rangka agar hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 16.
Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempertakuti, ya, Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hamba-hambanya dengan adab itu. Maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepadaku wahai hamba-hambaku. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 13. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan berulang kali di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, sebahagian dari ancaman, wa'id, ancaman, ya, ancaman dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar mereka bertakwa dan agar Al-Qur'an itu menimbulkan pelajaran bagi mereka, iktibar bagi umat manusia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah. Jadi seorang hamba harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan tercermin, akan teraplikasi di dalam sikap dan tindak tanduknya. Segala sikap dan tindak tanduknya akan menjadi beradab. Jiwanya akan menjadi tunduk. Dirinya akan menjadi patuh kepada Rabbul Alamin. Seiring dengan itu, kecongkakan, hasad, iri, permusuhan, dan sifat-sifat hina lainnya segera meninggalkan hatinya, berganti dengan kekhusyukan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mewarnai setiap gerak-gerik tubuhnya, setiap gerakan anggota badannya. Lisannya akan senantiasa menghindari dusta, akan menghindari ghibah, namimah, adu domba, fitnah, dan pembicaraan yang tidak berguna lainnya. Dia akan menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan membaca buku-buku yang bermanfaat atau mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Pandangannya akan menghindari hal-hal yang haram dalam segala bentuk, ya, dan larangannya, dan hanya menyorotkan pandangannya kepada perkara yang halal baginya. Dan dia memandang dunia dan segala isinya dalam rangka mengambil pelajaran, mengambil iktibar, sehingga ia tidak terjebak dalam penyakit wahan, yaitu cinta kepada dunia. Telinganya tidak ia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal, makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan. Nah, demikian yang khairuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, semua itu muncul dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia memakan rezeki yang haram. Ya. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian khairuddin. Dan seluruh anggota badannya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, guna menghindari murka Allah, menghindari amarah Allah, ya, azab dan siksa yang bisa turun sekonyong-konyong mengambil dirinya. Demikian yang khairuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kelima, adab seorang muslim kepada Rabb-nya adalah seorang muslim harus merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabah. Ya, seorang mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dan Maha mengawasi dirinya dalam segala perkara, lahir maupun batin. Tidak ada satupun ucapan yang terlontar dari lisannya, tidak ada satu gerak-gerik, ya, sampai kedipan matanya, melainkan semuanya telah dicatat oleh malaikat yang mencatat. Wa may yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar satu ucapan pun dari lisan mereka, melainkan semua telah tercatat oleh malaikat yang mencatat lagi mengawasi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan muraqabah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan satu keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa ia selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara yang diketahui dan dapat dilihat oleh orang lain maupun perkara yang dirahasiakan dan tidak diketahui oleh orang lain. Ittaqillaha haitsu ma kunt, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika kita seorang diri di tengah keramaian, ataupun ketika kita berada di tengah keramaian tapi tidak ada seorang pun yang mengenal kita, walaupun itu di tengah keramaian tapi pada hakikatnya kita sendiri. Misalnya kita berada di satu tempat yang asing, nggak ada yang mengenal kita. Walaupun kita di tengah keramaian tapi hakikatnya kita sendiri. Kenapa? Kalau kita berbuat dosa, kita nggak tegang, karena nggak ada yang kenal. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman, "Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim." Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apa yang terlintas dalam hati kita Allah mengetahuinya. Kalau kita hasad dan dengki kepada seorang, Allah mengetahuinya. Kalau kita berniat buruk kepada seorang, ingin menipu, mencurangi seorang, berkhianat, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Perasaan muraqabah seperti ini harus kita miliki. Sensor muraqabah ini harus berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Karena kalau tidak, ya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tak punya malu, maka lakukanlah apa yang kamu sukai, apa yang kamu kehendaki. Demikian yang Fiddin. Ini adalah contoh orang yang tidak punya malu itu adalah orang yang contoh, ya, orang yang sensor muraqabahnya itu sudah rusak. Nah, kalau sensor muraqabah sudah rusak, maka jadilah dia orang yang enggak punya malu. Demikian yang Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu. Fahdaru, maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam kitabnya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya berkaitan tentang ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Yaitu menghadirkan, ya, muraqabah, perasaan muraqabah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jadi seorang muslim itu sebenarnya tidak perlu lagi diawasi dengan CCTV. Itu bagi orang yang kurang iman sebenarnya. Harus kerjaannya itu diawasi pakai CCTV. Harus ada yang mengawasi. Ya, seorang mukmin yang benar imannya, ya, sebenarnya dunia ini aman. Kalau setiap orang atau setiap mukmin ini memiliki, ya, sensor muraqabah ini, ya, dia memiliki muraqabah dimanapun, kapanpun, ya, dia memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat gerak-geriknya, mendengar apa yang dikatakannya. Nah, demikian yang Fiddin. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang keenam, bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang sering kali diungkapkan, inti dari takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan atas dasar ilmu dengan niat yang ikhlas. Itulah takwa. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan atas dasar ilmu
dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali definisi takwa yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan takwa itu adalah alla yaraka Allahu haitsu nahaka ya wala yaqiduka haitsu amaraka. Takwa itu adalah menjaga agar Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatimu pada perkara-perkara yang Dia larang, dan jangan pula sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatimu pada perkara yang Dia perintahkan. Itu takwa. Ya, ada pula yang mengatakan takwa itu adalah ittiqa'u adabillah bisolihil amal wal khasyatu minhu fis sirri wal alan. Takwa itu adalah menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal saleh dan merasa takut kepadanya baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian. Nah, itulah beberapa definisi takwa yang dibawakan oleh para ulama, dan semua itu tidak lepas dari apa yang kita sebutkan tadi, yaitu ya melaksanakan perintah, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, ya alal ilmi wa niyatul ikhlas. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan bimbingan ilmu, bukan ikut-ikutan, dan dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kita untuk berbekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini turun berkenaan dengan ibadah haji. Ya, bagi orang yang ingin pergi haji atau umrah, maka dia harus berbekal. Dia harus bawa uang yang cukup, persediaan yang cukup, bekal yang cukup, pakaian dan apa-apa yang diperlukannya lah di dalam perjalanan haji dan umrah itu. Ya, janganlah dia pergi berangkat dengan tangan kosong, itu dilarang. Ya, ketika kita bersafar kita harus berbekal. Ya, apalagi itu adalah safar untuk ibadah, menunaikan ibadah haji dan umrah, harus berbekal. Tazawwadu, perintah untuk berbekal. Dan ini merupakan salah satu syarat kemampuan. Orang yang tidak punya bekal, maka dia dianggap belum mampu. Ya, belum mampu, maka dia harus memiliki bekal. Tapi sebaik-baik bekal untuk kita bawa ya, di dalam perjalanan haji kita adalah bekal takwa. Coba lihat banyak para jemaah haji atau umrah yang bawa uang banyak, pakaian cukup, koper besar, tapi dia nggak bawa bekal takwa. Sampai di sana apa? Marah-marah melulu kerjanya. Ya, riba, namimah dan nggak karuan lah kita katakan. Ya, bertengkar dengan si fulan dengan kawannya sendiri kan begitu ya. Nah, ini salahnya di mana ini orang ini? Salahnya dia tidak membawa bekal takwa. Memang dia bawa bekal uang, bekal pakaian, ya, perlengkapan yang cukup, tapi dia lupa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk tidak lupa, agar jangan lupa membawa bekal takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Inilah bekal yang terbaik bagi seorang mukmin. Nah, itu untuk perjalanan dunia. Ya, kita berangkat haji, pergi dari Mataram ke Mekah, Madinah, balik lagi ke Mataram. Singkat sebenarnya, cuma beberapa hari. Ya, paling lama ya jemaah haji itu paling lama 40 hari atau 30 hari atau 25 hari. Ya. Nah, demikian. Bagaimana pula dengan perjalanan hidup? Itu masih panjang lagi perjalanan kita di depan kita ini. Sekarang ini kita masih baru di awal perjalanan. Kita masih melangkah langkah awal dari kehidupan kita. Di hadapan kita terbentang perjalanan yang sangat panjang. Sangat panjang. Kita nggak tahu berapa sisa hidup kita. Setelah mati kita menghadapi alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Apa kata Allah? Ila yaumi yub'atsun. Ya, di hadapan kamu setelah kematian akan menunggu alam barzakh. Sampai kapan itu? Sampai hari kebangkitan.
Kita nggak tahu kapan terjadi hari berbangkit. Panjang sekali perjalanan kita. Ya. Hari berbangkit, selesaikah urusan? Belum lagi, kita berkumpul di padang mahsyar, menunggu peradilan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya, atas hamba-hambanya. Semua akan diadili, hingga kambing yang bertanduk akan diadili karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Pengadilan Allah yang maha adil. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Itu kita menunggu panjang, kita berdiri di padang mahsyar, matahari mendekatkan. Ya, hingga ada orang yang tenggelam dengan apa? Keringatnya. Tenggelam dengan keringatnya. Kita nggak tahu sampai kapan kita menunggu di padang mahsyar. Perbedaan waktu antara orang miskin dengan orang kaya saja 500 tahun masuk surganya. Nyangkutnya di mana? Dihisab. Setelah padang mahsyar kita akan lanjut kepada fase berikutnya, yaitu penghisapan amal. Dan hisab amal itu bukanlah perkara yang selesai 1-2 jam. Seperti audit yang ada di kantor-kantor itu, tidak. Semua akan diaudit, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab tiap malam menghisab dirinya. Itu orang yang sudah dijamin masuk surga, ya khonifidina azanillahu jami'an. Kita enggak ada jaminan, tapi kita enggak pernah menghisab diri kita. Padahal hisab itu berat. Apa kata Rasulullah SAW? Man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan teradab. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu sungguh akan ditanya pada hari itu 'anil na'im. Dari segala nikmat yang telah kita cicipi sampai udara yang kita hirup, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya. Seperti 3 orang yang pertama kali diadili. Allah tanya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab itu berat. Semua amal akan dihisab apakah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kalau dia itu ibadah, maka akan dihisab mana ibadah yang memang benar-benar menghasilkan pahala dan mana yang tidak menghasilkan pahala. Mana yang ikhlas dan mana yang sesuai sunnah dan mana yang aspal asli tapi palsu. Kemudian baru setelah itu dilanjutkan dengan apakah kita punya hutang kezaliman. Ya, kalau kita sudah mengantongi pahala yang banyak, ternyata banyak hutang kezaliman, itu akan berpindah ke tangan orang lain. Barulah kita menghadapi mizan, timbangan, ditimbang amal kita, kebaikan kita, pahala kita. Mana yang lebih berat, dosa atau pahala? Setelah itu kita akan melewati sirat. Sirat yang sangat panjang. Sirat yang semua manusia harus melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari kamu, wahai umat manusia, melainkan harus melewatinya. Dan sirat ini terbentang di atas punggung neraka. Neraka itu dalamnya ada sebuah batu dimasukkan ke dalam jurang neraka. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi jangan bayangkan sirat itu nampak ujungnya hingga kita dengan mudah melenggang melewatinya. Tidak. Punggung jurang nerakanya 70 tahun baru sampai ke dasar. Begitu panjangnya sirat, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Nah, manusia berbeda-beda nasibnya menyeberangi sirat ini. Ada yang cepat mata memandang, ada secepat kilat, ada secepat orang yang menunggang kuda, ada yang secepat orang menunggang unta, ada yang secepat orang menunggang keledai, ada yang secepat orang berlari, ada yang secepat orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot, dan ada yang jatuh. Perjalanan masih panjang. Sampai kita di seberang sirat, kita menunggu Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga, karena beliau adalah orang yang pertama, hamba yang pertama masuk ke dalam surga dan membuka pintu surga. Itu pun masih menunggu apakah kita masih punya hutang. Kalau masih punya hutang tertahan, belum boleh masuk. Demikian ikhwan fillah. Dan bagi orang-orang yang kaya, itu harus menunggu orang miskin dulu masuk surga, baru orang kaya. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Perbedaan waktunya 500 tahun.
Kita nunggu jangankan 500 tahun, 5 tahun aja udah kelamaan. Bagaimana pula 500 tahun Ibn. Jadi perjalanan hidup kita masih panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan perjalanan kita. Jadi kita aja baru mulai berjalan. Masih di anak tangga yang pertama. Apa yang harus kita bawa? Bekal apa yang harus kita bawa untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang ini? Tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu dengan bekal at-taqwa. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, takwa ini banyak sekali keutamaannya ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah orang yang bertakwa akan mendapatkan kebersamaan Allah. Akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih menenteramkan hati selain dari apabila Allah Subhanahu wa taala menyertai dan bersama kita. Bukan dengan zatnya, tapi dengan apa? Dengan ilmu, pertolongan dan perlindungannya. Itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antara keutamaan takwa berikutnya adalah selamat dari makar musuh-musuh Allah. Makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dari makar musuh Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya makar-makar mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan bagimu. Tipu daya mereka, tipu daya musuh-musuh kita, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, yang senantiasa menarik kita keluar dari nilai-nilai keimanan, dari agama kita, dari akidah kita, dari manhaj kita. Ya, bagaimanapun besarnya tipu daya mereka, ya, itu tidak akan mendatangkan kemudaratan bagimu apabila kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, dengan takwa kita bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sensor furqan, pembeda. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ya, ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan beri kepadamu furqan, pembeda. Demikian ya khonifidin, azani Allah jami'an. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan bagi orang yang bertakwa adalah dihapusnya kesalahan dan diampuninya dosa-dosa. Ya, di dalam ayat tersebut, yang surah Al-Anfal ayat 29, lanjutan dari ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang ketujuh, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin kepada Rabb-nya adalah seorang mukmin harus merasa kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang mukmin itu merasa lemah, karena bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyertainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang lahir ketika seorang mukmin meyakini keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan dengan mata hatinya fakta-fakta yang menunjukkan kekuatan dan keagungan Allah, tertanam di dalam hatinya sifat Allah, ya, Al-Izzah dan Al-Quwah, dengan segala bentuk kemuliaan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya,
Dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Allah. Maka tidak selayaknya dan tidak seyogianya seorang mukmin itu lemah, ya, kecuali apabila memang dia benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa lemah. Coba lihat orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada jin, ya, kepada syaitan, kepada dukun-dukun, ya. Coba lihat betapa lemah hati mereka, ya, betapa lemah hati mereka. Mereka akan merasa lemah apabila jin-jin ini tidak bersama dengan mereka, ya. Nah demikian, mereka akan merasa lemah apabila mereka merasa tidak memberikan satu kepuasan kepada wali-wali mereka ini, kepada sesembahan-sesembahan mereka ini. Maka seorang mukmin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus merasakan kekuatan, dia harus memiliki kekuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kekuatan dan akan memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka saat itulah jiwa seorang mukmin semakin kuat dan dia akan semakin tegar. Kekuatan itu mampu untuk mengalahkan seluruh sebab kelemahan dan kehinaan, sehingga dirinya menjadi mulia. Mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Ia tidak dapat dihinakan oleh siapapun, meskipun ia lemah dari segi fisik ataupun fakir. Ia selalu mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dirinya. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walau yara alladziina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha ashaddul 'adzab wa anna Allaha shadidul 'iqab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah, bahwasanya kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, kepunyaan Allah semuanya, dan bahwasanya Allah Maha keras siksanya, maka seorang mukmin tidak pantas untuk bersikap lemah. Ya, dia harus merasakan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya seiring dengan kedekatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnudzan. Berprasangka baik ini merupakan salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Berprasangka baik, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah merupakan nikmat yang mulia. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti persangkaan hamba itu kepadanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku menuruti persangkaan atau prasangka hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik, jika ia berprasangka baik terhadapku, niscaya ia akan mendapatkan kebaikan. Namun jika ia berprasangka buruk terhadapku, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ya, jadi seorang muslim harus selalu menjaga hal ini sampai ia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berburuk sangka kepada Rabb-Nya, karena buruk sangka kepada Allah ini merupakan pangkal kedurhakaan, ya, pangkal kejahatan, pangkal dari segala dosa dan maksiat, bahkan syirik. Itu adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita jaga sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita ya bahwa 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah seseorang itu meninggal dunia kecuali ia dalam berbaik sangka, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kamu itu mati. Ya, jangan mati. Enggak bisa enggak mati, harus mati. Ya, kita tidak bisa kekal selamanya di dunia. Dan dunia tidak abadi, dunia ini fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi Nabi SAW di sini mengatakan illa, kecuali kamu mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya para fitin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih dan Rabb yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hamba-Nya melebihi sayang mereka kepada diri mereka sendiri. Ya, dalam hadis sahih disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melihat seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Ya, seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Setiap kali ia mendapatkan bayi tawanan lainnya, ia langsung mengambil dan mendekapnya ke dalam dan ke dadanya. Ya, dan ia terus berkeliling mencari anaknya. Nah, tatkala ia menemukan bayinya, maka ia mendekapnya dan menyusuinya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian? Apakah wanita ini akan tega melemparkan anaknya itu ke dalam api? Padahal ia mampu untuk tidak melemparnya. Maka para sahabat pun menjawab. Para sahabat berkata, "La ya Rasulullah." Tentu saja tidak ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Luar biasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara salah satu dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-qunutu min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang hamba itu berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi hamba-Nya, mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya, walaupun mereka membawa dosa sepenuh langit dan bumi, asalkan mereka tidak berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Demikianlah ya khairuddin rahimani wa rahim jami'an. Ya, adab yang ke-8 yaitu seorang hamba harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah sampai ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Dan selanjutnya bagi yang ingin bertanya, kita buka kesempatan untuk bertanya melalui tulisan. Bagi yang pertanyaannya bisa kita jawab. Bagi yang tidak, mungkin diserahkan kepada yang ahlinya. Wallahu a'lam.